Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis kita yang pertama tadi disampaikan, kita sudah membaca hadis niat, dan kedua kita sudah membaca hadis tentang iman, Islam dan ihsan, serta pertanyaan terakhir dari malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, tidak ada yang tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu, kata Rasulullah. Saya dan malaikat Jibril yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Lalu malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia, bertanya dan berikan kepadaku tanda-tanda. Sampaikan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah memberikan dua tanda hari kiamat yang menurut ulama ini adalah tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, sudah dekat datangnya di akhir zaman. Apa itu? Rasulullah pertama menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan anak yang menjadi majikan baginya. Jadi ibu itu kayak budak, diperbudak oleh anaknya. Ulama mengatakan maksud dari perkataan ini adalah nanti di akhir zaman banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Banyak anak yang durhaka pada ibunya, yang memperlakukan ibunya tidak sepantasnya, tidak selayaknya. Dan uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, di dalam syariat kita, dalam agama kita, dosa besar. Kabirah minal kabair, dosa besar. Hati-hati. Ajarkan anak kita sopan santun, didik anak kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Ini ajarkan anak kita jangan sampai mereka berdosa karena orang tua yang tidak atau lalai mengajarkan kepada mereka. Nah, yang kedua tanda dari hari kiamat disampaikan oleh Rasulullah adalah wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Wa antaral hufata, engkau akan melihat orang yang sebelumnya tidak pakai sendal, hufata, al urata, tidak pakai pakaian, tidak punya baju, al alata, orang yang miskin peminta-minta, ri'a asya, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Yatatawaluna fil bunyan. Ulama mengatakan ini maksud zahirnya, bahwa ada orang yang sebelumnya hidupnya nomaden, ya kemana-mana tidak pakai sendal karena hidup yang masih sederhana sebelumnya. Kemudian Allah bukakan rizki pada mereka, jadilah mereka orang-orang kaya yang kemudian berlomba-lomba di antara mereka, yatatawaluna fil bunyan, meninggikan bangunan, meninggikan. Kita udah nampak hari ini, ya ada orang yang saling meninggikan bangunan. Ya, di sini ada yang di Cina ada sekitar 600 meter bangunannya. Di Burjul Khalifah di Emirat sana, kemudian ada lagi namanya Burjul Arab, di Dubai itu Burjul Khalifah, di Abu Dhabi itu Burjul Arab, sama-sama hampir 1 kilo. Datang di Mekah dibangun juga Tower Mekah itu. Kemudian nanti di Jeddah ada lagi proyeknya. Yatatawaluna fil bunyan. Yang kalau kita baca sejarah masyarakat di situ awalnya memang hidupnya hufatal uratal alata, tidak pakai sendal, baju pun ya urah, tidak pakai pakaian. Mereka hidupnya sederhana. Dulu hidupnya di tenda-tenda, sekarang hidupnya apartemen atau rumah-rumah mewah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ikhwatal iman, masuk kita pada hadis yang ketiga yang disusun oleh Imam An-Nawawi di dalam arba'innya, yaitu tentang rukun Islam yang mendasar, ya, rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ini selain dia sahih, juga hadis ini masyhur, terkenal, sering kita dengar, masyhur, ya, karena dia bagian dari ma'lumun minad dini bid darurah. Dia adalah bagian dari
sesuatu yang harus diketahui dari agama Islam ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyah panggilan, ya, kunyah. Adapun namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abi Abdurrahman kunyah atau panggilannya. Dia berkata, sami'tu, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam, Islam itu dibangun, Islam itu didirikan ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua wa iqamis shalah, pondasi selanjutnya adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat adalah wa hajjil baiti, haji ke Baitullah Al-Haram. Yang kelima wa shaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika ada yang bertanya, kok puasa Ramadan? Yang kelima, haji yang keempat, ulama mengatakan di dalam syarah hadis ini tidak berarti hadis ini urutan yang sebenarnya atau urutan. Hadis ini hanya ingin menyampaikan. Tetapi pendapat sebagian ulama sebagaimana disyarah oleh Ibnu Daqiqil Id akan hadis ini. Ibnu Daqiqil Id itu adalah ulama yang generasinya sedikit setelah Imam Nawawi, ya, masih di abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam riwayat yang lain haji diakhirkan, puasa Ramadan diletakkan yang keempat, seperti hadis yang sebelumnya, hadis kita kemarin yang kedua, yaitu tentang pertanyaan malaikat tentang fa akhbirni anil Islam, wahai Muhammad sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab urutannya syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Jadi ini clear, artinya hadis ini bukan salah mendengar. Ulama mengatakan memang begitu. Ya, Ibnu Umar mendengar seperti itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau sering diurutkan, karena haji itu bagi yang mampu, maka dia diletakkan yang ke-5 dalam urutan yang kita kenal hari ini dengan nama rukun Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita masuk dulu membahas perawi hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Kalau hadis pertama dan kedua kemarin, sahabat yang meriwayatkan hadis namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Abu Hafsin, Abu Hafs panggilannya, kunyahnya. Adapun periwayat hadis yang ketiga ini adalah anaknya. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, panggilannya Abu Abdurrahman. Sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang lahir 2 tahun setelah Rasulullah diutus sebagai nabi. Jadi kalau di dalam sirah itu kita dengar Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul itu umur 40 tahun. Maka ketika Rasulullah umur 42 tahun, sudah 2 tahun berdakwah menyebarkan Islam, waktu itulah lahir Abdullah bin Umar bin Khattab, dan waktu itu ayahnya belum lagi masuk Islam. Ya, nanti Abdullah bin Umar bin Khattab masuk Islam ini sama dengan ayahnya. Jadi dia belum balik.
Nanti ayahnya masuk Islam sekitar umurnya 5, dalam satu riwayat 4, dalam satu riwayat 6. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, anaknya Abdullah bin Umar ini ikut masuk Islam, dan dia belum balik, masih anak, ikut ayahnya masuk dalam agama Islam sebelum hijrah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah tahun 13 setelah kenabian. Itu umur sahabat Abdullah bin Umar belum lagi balik ketika hijrah tersebut. Kemudian tahun kedua hijrah. Jadi tahun kedua hijrah itu kita ingat di bulan Ramadan ada satu perang namanya perang Badar. Perang Badar itu Abdullah bin Umar belum diizinkan ikut berperang karena umurnya masih 13 tahun. Jadi perang Badar dia tidak boleh ikut keluar karena umurnya masih 13 tahun. Setahun setelahnya, tahun ketiga Hijriah, ada perang yang kita kenal dengan nama perang Uhud. Perang apa? Uhud. Waktu perang Uhud ini, sahabat Abdullah bin Umar itu datang menghadap Rasulullah, umurnya 14. Kita tahu kan umur orang Arab itu umur 14 itu udah kayak, kalau kita itu udah kayak balik. Udah kayak apa? Udah dewasa gitu, besar, fisiknya itu memang besar orang-orang Arab tuh. Nah, umur 14 tahun dia datang menghadap Rasulullah, minta izin agar diizinkan ikut perang Uhud, tetapi tidak diizinkan karena belum balik. Masih diceritakan dalam sirah itu pedang itu lebih tinggi dari badannya. Berarti pedang orang Arab itu memang besar. Pedang itu lebih tinggi, lebih besar dari fisiknya. Setahun setelahnya perang Khandaq atau yang kita kenal dengan perang Parit, perang Ahzab, baru dia diizinkan. Umurnya berapa saat itu? 15 tahun. Umur 15 tahun dia diizinkan ikut membela kaum muslimin dalam perang Parit, perang Khandaq di Madinah. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar ini punya satu keterangan dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam sirahnya, dalam riwayat hidupnya, dia punya satu karakter yang dikenal, yang menjadi ciri khas beliau. Apa itu? Sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat detil mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sangat detil. Ya, dia mencontoh seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Contoh, Rasulullah itu pernah diceritakan kalau masuk ke Mekah, unta Rasulullah itu berputar dulu. Ya. Unta Rasulullah itu memutari berputar di sekitar Mekah. Nah, padahal unta itu berputar, berkeliling tanpa perintah Rasulullah. Tetapi riwayat cerita itu ada. Karena cerita itu ada, sahabat Abdullah bin Umar setiap dia masuk Mekah, untanya disuruhnya berputar dulu, seperti unta Rasulullah, karena dia ingin meniru apa yang dilakukan Rasulullah, saking detailnya. Contoh lagi, Rasulullah di dalam satu hadis pernah istirahat di bawah pohon tertentu dalam perjalanannya. Diceritakan Rasulullah kalau melewati Mekah dan Madinah itu ada satu pohon, dia istirahat siang di situ. Karena Rasulullah pernah istirahat di bawah pohon itu, sahabat Abdullah bin Umar pun meniru. Padahal tidak ada perintah kan, tidak ada syariatnya, cuma dia ingin meniru apa yang pernah dilakukan Rasulullah, ditirunya, dicontohnya ini. Jadi terkenal beliau sebagai sahabat yang sangat detil meniru, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk 4 abadilah, termasuk 4 sahabat Abdullah. Ya, jadi ada 4 sahabat di zaman Rasulullah ini namanya Abdullah. Maka mereka ini disingkat dengan istilah abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. 4 Abdullah ini adalah sahabat yang masih muda. Jadi 4 Abdullah ini termasuk sahabat yang masih muda. Nanti sepeninggal Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal dunia, 4 Abdullah ini yang banyak menyebarkan Islam, punya banyak murid. 4 Abdullah ini adalah ulama dari kalangan sahabat yang panjang umurnya, banyak muridnya dari kalangan tabi'in. Nah, ini termasuk 4 Abdullah. Siapa saja mereka 4 Abdullah ini? Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas,
Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah karena anak dari paman Rasulullah Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk yang muda juga karena ketika Rasulullah meninggal dia masih anak-anak, umurnya sekitar 9 tahun. Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Amru bin As, anaknya Amru bin As. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As. Yang terakhir Abdullah bin Zubair ibn al-Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi ini 4 sahabat Abdullah ini ayahnya semua sahabat. Abdullah bin Umar ayahnya Umar bin Khattab, sahabat senior. Kemudian Abbas itu paman Nabi dan sahabat juga, masuk Islam ketika Fatu Makkah. Kemudian Amru bin As kita kenal, sahabat Nabi Muhammad SAW. Amru bin As yang sebelumnya kafir, ingin membunuh Rasulullah, tapi kemudian di dalam hadis dia mengatakan, demi Allah tidak ada manusia yang paling aku cintai di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Amru bin As. Yang keempat adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini menikah dengan anak sahabat Abu Bakar Siddiq, Asma, nanti punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini 4 Abdullah ini usia mereka panjang dan mereka nanti menjadi ulama di kalangan sahabat. 4 Abdullah al-Abadilah al-Arba'ah. Ini sekilas tentang Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini meninggal dunia pada usia 86, dalam satu riwayat 84 tahun usianya. Ada yang mengatakan 86 tahun, di Mekah Al-Mukarramah tahun 73 Hijriah. Tahun 73 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Udah zaman itu. Ya. Termasuk sahabat yang terakhir meninggal di Mekah. Sahabat yang terakhir meninggal di Mekah. Nanti ada sahabat yang terakhir meninggal tapi jauh, bukan di Mekah. Itu ada namanya Tufail bin Amru. Dia meninggal sekitar tahun 109 Hijriah. Jadi dia pernah berjumpa dengan Rasulullah dan masuk Islam bersama Rasulullah, tapi meninggalnya nanti Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah, dia meninggal 109 Hijriah. Tufail bin Amru ini termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dunia. 100 tahun, hampir 100 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini profil sahabat Abdullah bin Umar. Ini kita mencontoh beliau ini, kalau ingin diambil contoh, beliau ini sangat ketat memegang sunnah Rasulullah, termasuk puasa sunnah, tahajud. Beliau ini termasuk sahabat yang ketat memegang sunnah ini. Maka semoga kita bisa mencontoh akhlak para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk kita kepada hadis. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Islam ini kata Rasulullah ibarat bangunan bina dan dibangun ala khamsin, dan dia dibangun atas 5 perkara, 5 pondasi yang terkuat, 5 pondasi dasar. Kalau 5 pondasi ini ada, maka keislaman kita insya Allah kuat. Ke atasnya itu, karena di dalam Islam ini ibadah memang bukan 5 ini saja, banyak. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya pernah bersabda, al-islamu bid'un wa sab'una syu'bah, atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Rasulullah cabangnya ada 70 sekian. Tidak disebut Rasulullah detailnya, tapi 70 sekian. Bid'un itu antara 3 sampai 10, wasab'un dan 70. Jadi kalau diterjemahkan 70 sekian cabang keimanan. Nah, yang menjadi pondasi dasar bangunan agama Islam ini adalah 5 hal ini. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu pondasinya 5 perkara. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Syahadat ini mesti bagi orang yang masuk Islam. Yang mau masuk Islam mesti bersyahadat dan diucapkan dengan kalimat yang didengar.
yang didengar. Syahadat itu harus didengar. Kalau dia tidak bisa berbicara, bisu, akhras bahasa Arabnya, akhras, maka dia boleh dengan tulisan. Dia mengikrarkan dengan tulisan karena tidak bisa bicara. Atau kalau tidak bisa juga boleh dengan isyarat yang dipahami, bahwa dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini menyebabkan dia aman di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa di dunia bahagia? Ya, karena kita terhadap orang Islam beda perlakuan kita dengan orang bukan Islam. Memang begitu. Kok bisa dibeda-bedakan? Karena Islam itu kalau udah masuk Islam, dia menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam. Sesama agama Islam ini tidak boleh kita melukainya, tidak boleh kita menggibah, mengucapkan menjatuhkan harga dirinya walaupun dia tidak ada. Kita omongi kejelekannya, dosa kita. Itu orang Islam. Kemudian apa lagi? La yakhzuluhu wa la yaslimuh. Tidak boleh kita curangi. Itu orang Islam. Orang di luar Islam bagaimana? Tetap tidak boleh, tetapi orang di luar Islam itu boleh kita perangi kalau mereka mengganggu. Kalau orang Islam mengganggu, tidak boleh diperangi. Tapi apa? Dinasehati. Itu bedanya. Ada orang Islam salah mengganggu, hukumannya apa? Dinasehati. Tegas. Diambil. Kalau tidak mau, dia baru dengan hakim, penguasa dengan ketegasan. Kalau orang di luar Islam, tidak. Beda. Kalau memerangi, ingatkan mau perang. Nah, itu dia. Maka Rasulullah pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diizinkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat tidak boleh. Maka hukumnya orang Islam membunuh orang Islam dosa besar. Hukumannya apa? Qisas. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kalian menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh orang lain. Ini haram, darah orang Islam itu haram. Tidak boleh kita lukai, hartanya tidak boleh kita ambil. Kalau kita ambil harta orang Islam, potong tangan. Ini di dalam Al-Quran. Ya. Kalau karena belum ditegakkan, orang takut Islam itu kejam ya. Memang Islam potong tangan aja isinya, ya kan? Islam itu kebaikannya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak. Itu biar umat tentram. Kalau orang dibiarkan maksiat, mencuri, apa yang terjadi? Orang menganggap biasa. Setelah terbiasa, emang hidup di tengah masyarakat yang saling mencuri enak? Tidak bisa kita tenang. Ya, di tengah masyarakat yang menghalalkan pembunuhan, bisa orang hidup? Habis, ya, habis masyarakat tuh, rusak, ya, darah, semena-mena orang melukai, tidak boleh. Ya, dalam Islam semuanya ditegakkan, ada aturan, dan itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syahadat. Bahagia di akhirat, maksudnya apa orang bersyahadat bahagia di akhirat? Orang yang bersyahadat itu pasti masuk surga. Hadisnya ada, jelas. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang berkata, maksudnya bersaksi, berikrar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, ini orang yang masuk Islam. Maka berbahagialah kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang Islam yang anak-anaknya lahir dari rahim ibu yang muslimah, dari tulang rusuk ayah yang muslim? Bagaimana anak-anak kita? Sudah otomatis Islam, kata ulama, anak kita itu tidak perlu diminta bersyahadat. Sebagaimana kita ini lahir dari orang tua Islam, tidak perlu bersyahadat. Yang perlu bersyahadat itu orang yang orang tuanya dari yang sebelumnya bukan Islam. Kalau anak orang Islam itu otomatis Islam. Kok begitu? Ada hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dari sesuai dengan fitrah. Fitrah itu Islam. Anak orang Islam maksudnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena ayahnya, orang tuanya menjaganya. Baru anak itu lahir sudah kita dengarkan syahadat. Yakin tak? Anak lahir diazankan tak? Di dalam azan itu ada syahadat? Ada kan?
Sudah Allah Akbar, asyhadu an la ilaha, 2 kali asyhadu di telinga. Habis itu dikomatkan lagi di telinga kirinya. Sama. Nah, itu bunyinya. Itu anak baru lahir dari Islam. Maka jangan ditanya lagi, anak orang Islam ini perlu syahadat lagi enggak? Ya, belum balik pun dia sudah diperintahkan ajarkan anak itu sholat. Kata Rasulullah apa? Alimu auladakum as-salah sab'a sinin, ajarkan anak kalian itu sholat. Muru auladakum, muru sibyanakum, perintahkan anak-anak kalian sholat umur 7 tahun dan pukul mereka umur 10 tahun. Umur 10 itu udah balik belum? Belum. Kok dipukul? Pukul sayang, pukul mendidik. Pukul itu maksudnya apa? Ajarkan anak itu dengan ketegasan. Ulama hari ini mengatakan anak itu memang dia belajar ketegasan itu umur dari baru lahir sampai umur 13. Anak itu belajar disiplin itu sampai umur 13 tahun atau menjelang balik. Itu umur dia bisa belajar ketegasan dan kedisiplinan dari ayah ibunya. Kalau udah lewat dari itu payah. Yakin enggak? Payah mana menyuruh anak sholat umur 10 tahun dengan umur 20 tahun? Payah mana? Kalau dia umur 10 tahun udah terbiasa sholat, umur 20 enggak payah lagi. Tapi kalau orang tua cuek, bahkan ada orang-orang mengajarkan anaknya sekarang, jangan suka melarang anak, jangan suka memukul anak. Itu kan ya mungkin teori, tapi kalau dalam Islam ada pukul umur 10 tahun, pukul sayang maksudnya, bukan pukul siksa, enggak boleh. Islam pun enggak mengajarkan ketegasan. Ayah itu harus ajarkan anak itu tegas, disiplin. Enggak sholat. Jadi anak itu enggak perlu kalau udah biasa kedisiplinan, enggak perlu juga dengan kekerasan. Tegas itu tidak mesti keras ya. Jadi ini pendidikan dalam Islam. Syahadat pondasi yang pertama. Yang kedua sholat. Mendirikan sholat. Ya, silakan. Yang tadi itu ada sambungannya kan, yang dipisahkan setelah umur 10 tahun itu bisa dapat tidur. Iya, ada. Itu di dalam fikih, anak ketika sudah menjelang balik, laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk dipisahkan kamar tidurnya atau dalam kehidupannya dipisahkan dan diajarkan masing-masing auratnya. Jadi anak perempuan diajarkan auratnya, laki-laki diajarkan auratnya sambil diajarkan menutup aurat. Kemudian itu di dalam surat An-Nur jelas. Dalam surat An-Nur itu ada namanya ayat tentang izin, ayat tentang izin. Jadi anak dari kecil diajarkan kalau masuk ke kamar kedua orang tuanya, ada di surat An-Nur, boleh dibaca kembali. Itu ada 3 waktu yang anak tidak boleh masuk. 3 waktu anak tidak boleh masuk ke kamar kedua orang tuanya. Mimba di salatil isya, setelah salat isya, dan sebelum salat subuh, sebelum terbit fajar, salat subuh, anak tidak boleh masuk kamar orang tua. Itu masuk harus izin, ngetok diizinkan dulu. Yang ketiga, setelah sholat zuhur, inda zahirah, bahasanya di tengah terik siang hari, hina tada'una thiyabakum, ketika kalian menanggalkan pakaian kalian, istirahat siang. Itu anak harus izin masuk ke kamar kedua orang tuanya. Itu diajarkan sejak kecil. Jadi orang tua itu berhak mengajarkan anaknya adab izin, tidak serta-merta masuk ke kamar kedua orang tuanya. Sembari anak laki-laki dan perempuan diajarkan aurat, diajarkan dipisah ya, dipisah. Itunya tadi betul. Maka standar ini betul, pertanyaan ini bagus karena berkaitan dengan rumah. Ini berkaitan dengan cara kita membuat rumah juga. Kalau ada anak laki-laki perempuan, maka standar kamar itu memang 3 ya. Standar kamar orang tua laki-laki perempuan itu standar. Kalau anaknya banyak ya diaturlah sebaik-baiknya. Nah, ini agar anak itu juga belajar adab aurat dari dalam rumah tangganya. Iqamis shalah, mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Jadi kalau ada orang Islam tidak salat, itu bahaya dituduh kafir atau dinilai kafir. Kenapa? Karena tidak nampak ciri keislamannya. Karena Rasulullah bersabda, al-farku, yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah salat. Salat itu. Dan salat ini hari ini
Ya, zaman sekarang ini, di akhir zaman ini memang sholat ini perlu juga syiar ini kita tegakkan. Masjid didirikan megah tapi tidak ada orang sholat, sayang kan? Kalau mendirikan masjid itu wah sampai berdebat, ini begini, dananya dibutuhkan sekian, sudah terkumpul dananya, sudah siap masjidnya megah, tidak ada yang isinya. Nah, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, tegakkan sholat. Bahkan sholat itu bukan pondasi, dia setelah jadi pondasi dia naik jadi tiang. Dalam hadis Rasulullah, as-shalatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi sholat itu udah jadi udah jadi pondasi, dia naik jadi tiang dalam agama Islam ini. Tadi dia pondasi, kemudian dia jadi tiang. Imaduddin ini adalah pondasi agama Islam. Dan bahasanya bukan sholat tapi iqamis sholat, bukan sekedar kata sholat tetapi mendirikan sholat. Sholat itu harus didirikan, harus ditegakkan dengan kedisiplinan. Sholat yang terbaik itu kapan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Kapan sholat terbaik? Hadisnya kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Berarti sholat itu jangan diakhirkan, sholat itu jangan diperlambat. Ya, ini bentuk kedisiplinan dalam kehidupan kaum muslimin. As-salatu ala waqtiha. Dan malaikat Jibril ketika menurunkan salat ini, setelah Rasulullah menjemput syariat salat dalam peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, itu kemudian malaikat Jibril turun 2 kali mengajarkan waktu salat itu. Yang pertama waktu awal solat, yang kedua batas akhir waktu solat diajarkan oleh malaikat Jibril. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik di dunia ini? Dari 3 pertanyaan, salah satu jawaban Rasulullah adalah solat pada waktunya. 3 pertanyaan itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik kami lakukan di dunia ini? Yang pertama al-jihadu fisabilillah, jihad, berjuang menegakkan agama Allah. Sahabat bertanya, thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah amal terbaik? Salat tepat pada waktunya. Thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua. Ini setara nih, jihad, salat pada waktunya, berbakti pada kedua orang tua. Jadi kalau jihad belum bisa secara fisik, sholatlah tepat waktu. Kalau belum bisa jihad secara fisik, berbakti pada kedua orang tua. Karena tidak semua orang dikaruniai jihad. Karena hari ini ya kita berada di negeri yang damai, alhamdulillah. Tapi kalau di Palestina wajib jihad karena diserang oleh musuh Yahudi. Di Palestina misalnya, memang orang Yahudi mengambil tanah Masjid Al-Aqsa, dijajah hari ini. Kalau berada di situ, wajib kita, kena kewajiban. Kalau di Indonesia ini apa kewajiban jihad kita? Jihad pendidikan, jihad dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad meramaikan masjid tempat ibadah kita, jihad ya menyebarkan agama Islam ini. Bahkan hijrah yang tersisa itu di dalam hadis Aisyah, la hijrata ba'dal fathi, kata Sayyidah Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Akan tetapi yang ada hijrah itu, yang ada hari ini adalah jihadun, berjihad menegakkan agama Allah. Itu hijrah kita. Jihadun wa niyah, dan niat. Niat itu apa? Merencanakan amal-amal soleh kita, itu hijrah. Jadi dalam tahun ini 1442 Hijriah, saya mencanangkan amal soleh saya 1, 2, 3, 4 sampai nanti bulan Zulhijjah akhir tahun, amal soleh saya, andalan saya bulan Muharram 1 amal soleh andalan yang utama. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita list amal soleh kita. Itu niyah, itu bagian dari jihad kita, bagian dari hijrah kita. Jihad menegakkan agama Allah, pendidikan, yang penulis dengan tulisannya, yang guru dengan pendidikannya. Masya Allah, ini jihad. Bahkan suami yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya diniatkan jihad, berpahala jihad di sisi Allah. Karena nafkah anak itu agar tidak maksiat, nafkah untuk istri agar tidak maksiat karena kekurangan harta, itu adalah jihad di jalan Allah. Cukup hidup mereka untuk ibadah.
Terkadang kita ini udah cukup untuk ibadah, kita cari lagi sehingga lupa ibadah. Padahal untuk ibadah hakikatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaya betul pun kalau lalai jadi korun. Ya, kalau miskin betul jadi payah juga ibadah. Tapi kalau cukup, cukup itu kan beda tuh. Ya, pas-pasan, pas mau ada pas-pasan, pas mau berangkat ada tiket, pas mau ini ada mobil, pas ini. Semoga Allah cukupkan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Dan rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, amin ya rabbal alamin. Suara apa itu? Cepat kali, padahal belum ada ceritanya lagi. Ya. Yang singkat, kemudian yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat ini ibadah harta. Kalau sebelumnya sholat ibadah fisik, ibadah harta ini pun bagian dari solusi Islam. Kalau dilaksanakan kewajiban ini, insya Allah bisa menuntaskan masalah kemiskinan. Bahkan di keluarga kita, dahului keluarga terdekat kita, ini bisa jadi kafalah, tanggungan dalam keluarga kaum muslimin. Sedekah kalau sudah dilaksanakan, dianjurkan kita banyak zakat kalau sudah kita laksanakan, dianjurkan kita banyak sedekah. Sedekah itu setelah zakat, ya, zakat yang wajib sedekah, ya. Dan zakat itu kalau dilaksanakan, masya Allah, terutama budaya sedekah. Ya, sedekah ini kan melunakkan hati, menjadikan hati khusyuk sedekah, menjadikan kita sehat juga sedekah. Ini rahasia sedekah membuat kita sehat, ya, jauh dari bala, jauh dari wabah penyakit. Kemudian puasa, kalau di dalam hadis ini haji bagi yang mampu, hajjul bait. Haji ini wajib hanya bagi yang mampu. Dan masya Allah, ya, di akhir apa namanya, di kehidupan kita sekarang ini, dulu orang haji itu memang payah, kemudian dibuka Allah rezeki bagi umat Islam. Banyak orang punya rezeki bisa haji, dananya cukup, tapi harus ngantri pula. Hari ini kalau daftar haji tahun berapa berangkat? 2000 berapa nih? 20, ya. Kabarnya ada yang 2031, ada yang 2032. Yang paling cepat daftar katanya di Lombok. Jadi cari kawan kakak Lombok, kartu keluarga di Nusa Tenggara Barat. Nah, itu katanya 5 tahun, 6 tahun. Ya, kalau mau cepat lagi jatah Papua. Ya, umat Islam Papua kuotanya kan siapa yang ngambil? Nah, ini ikhwatul iman. Ini haji, dan terakhir puasa di bulan suci Ramadan. Terakhir, kalau kita perhatikan ibadah kita yang tadi 5 rukun Islam ini, ada yang bertanya, lalu apa urgensinya kita orang tahun baru Hijriah? Sekarang ada orang mengatakan, apa pentingnya tahun Hijriah? Kalau toh kita setiap hari pakai tahun Masehi biasa saja. Enggak, kalau kita baca 5 rukun Islam ini, maka penting sekali kita tahu tahun Hijriah. Bulan suci Ramadan itu kita tahunya dari apa? Dari tahu paham bulan Hijriah. Ramadan, nama puasanya aja bulan Zakat itu dibayar kapan? Zakat fitrah atau per tahun sekali. Setahun sekali itu haul, dalam fikihnya dihitung pakai tahun apa? Hijriah. Haji mau bulan apa kita haji? Tidak bisa haji itu kecuali bulan Zulhijjah. Mau kita wukuf di Arafah tanggal yang lain, mesti 9 ya, haji itu mesti 9 Zulhijjah. Carilah. Kalau di luar 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah, ditangkap polisi Saudi, orang gilo. Berani wukuf selain 9 Zulhijjah? Tidak ada orang wukuf. Ngapa orang di sini di tengah padang pasir sendiri? Saya wukuf di Arafah, saya sedang haji. Langsung ditangkap. Kau merusak agama Islam, kata polisi Saudi. Ini penting dari rukun Islam yang 5 ini, penting kita hidupkan tahun Hijriah ini. Tahu bulan, anak-anak kita tuh tahu. Ini bulan Muharram. Bulan Muharram ini apa di dalam syariat Islam? Arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi nanti bulan Rajab. Bulan yang haram disebut arba'atun hurum. Surat At-Taubah jelas ayatnya. Jadi penting. Maka ada yang bilang, apalah orang tuh memperingati. Enggak, bukan masalah memperingatinya. Kita kalau itu debat ulama. Enggak, tapi kita hidupkan pengetahuannya itu. Penting anak-anak kita tahu tahun Hijriah. Bahkan kita pun penting tahu. Kadang
Kita mau puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan. Tanggal berapa kita puasa? 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kalau enggak tahu kapan kita puasa Bid, lewat dia. Kita kira 13, 14, 15 Masehi. Enggak. Nah, ini penting karena syariat Islam berkaitan dengan bulan-bulan ini. Bulan yang ada di tahun Hijriah. Semoga ini kita hidupkan di keluarga kita, tahu kita ibadah kita mudah sehingga zakat kita terkendali karena tahunnya itu tahu kita pakai tahun Hijriah. Semoga rukun Islam yang 5 ini dapat kita laksanakan semuanya. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji, saya doakan semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dapat mengunjungi Ka'bah, dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.